Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Darmawan, mahasiswa program studi sarjana akuntansi Universitas Subrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi diversifikasi untuk mengurangi risiko kerugian dalam investasi. Latar belakangnya adalah investasi sebagai alat pertumbuhan kekayaan menghadapi risiko tinggi. Investasi, investasi menjadi salah satu aktivitas utama dalam upaya mencapai pertumbuhan kekayaan bagi individu maupun lembaga. Kejadian ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk meraih kemandirian finansial, menambah kekayaan, dan menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang. Namun, di balik potensi keuntungan yang tersedia, terdapat risiko kehilangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia investasi. Risiko tersebut bisa timbul dari berbagai sumber, baik faktor internal seperti keputusan investasi yang keliru, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Oleh karena itu, sangat penting bagi para investor untuk memahami cara mengurangi risiko yang melekat pada setiap alat investasi. Yang kedua, volatilitas pasar sering memicu kerugian signifikan. Salah satu masalah yang paling menonjol dalam investasi adalah tingginya volatilitas pasar. Volatilitas ini menggambarkan seberapa besar perubahan harga aset yang cepat dalam jangka waktu tertentu, termasuk saham, obligasi, komoditas, atau alat lainnya. Ketidakpastian di pasar seringkali dipengaruhi oleh berbagai hal seperti perubahan kebijakan ekonomi, ketegangan geopolitik, krisis keuangan, atau inovasi teknologi yang mengganggu. Fluktuasi pasar ini membuat banyak investor mengalami kerugian yang signifikan dalam waktu singkat, meskipun mereka telah melakukan analisis yang hati-hati. Hal ini menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian yang sangat penting dalam dunia investasi. Yang ketiga, diversifikasi merupakan strategi utama untuk mengurangi risiko dengan melibatkan alokasi dana. Diversifikasi diperkenalkan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko dalam investasi. Diversifikasi berarti bahwa investor menyebar dananya ke berbagai instrumen, sektor, atau area geografis untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis aset. Prinsip dasar diversifikasi adalah jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Ketika satu aset mengalami kerugian, diharapkan aset lain dengan performa yang baik dapat menutupi kerugian tersebut. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana diversifikasi diterapkan untuk mengurangi kerugian. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi investor dalam diversifikasi. Yang ketiga, sejauh mana diversifikasi efektif dalam menurunkan risiko investasi. Berikut adalah konsep dasar diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi merupakan strategi manajemen risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset atau sektor. Yang kedua, berdasarkan teori portofolio modern, risiko dapat ditekan dengan aset berkorelasi rendah. Yang ketiga, garis efisien. Portofolio optimal memaksimalkan hasil dengan risiko minimal. Diversifikasi dalam dunia investasi merupakan taktik manajemen risiko yang melibatkan penempatan investasi pada berbagai jenis aset, sektor, atau instrumen keuangan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin muncul karena bergantung pada satu aset atau instrumen tersebut. Salah satu teori utama yang mendukung diversifikasi adalah teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Beliau menjelaskan bahwa risiko di dalam portofolio dapat dikurangi secara signifikan dengan menggabungkan berbagai aset yang dimiliki karakteristik berbeda. Teori tersebut mengindikasikan bahwa investor hendaknya memilih portofolio yang optimal dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko dan hasil. Risiko dapat diturunkan dengan memilih aset-aset yang memiliki hubungan korelasi yang rendah atau bahkan negatif satu sama lain. Sehingga ketika satu aset menurun nilainya, aset lainnya tidak akan terkena dampak atau bahkan memberikan hasil yang positif.
Selain itu, hubungan korelasi negatif antar aset menjadi komponen kunci dalam strategi diversifikasi. Korelasi negatif muncul ketika dua aset bergerak berlawanan arah. Sebagai contoh, saat harga saham menurun karena ketidakpastian ekonomi, aset lainnya seperti obligasi atau emas mungkin mengalami kenaikan, karena dianggap sebagai pilihan yang lebih aman. Dengan memilih kombinasi aset yang memiliki korelasi negatif, investor dapat mengurangi volatilitas keseluruhan dari portofolio. Selanjutnya adalah strategi diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi pada aset. Contohnya adalah saham, obligasi, emas, atau properti. Diversifikasi adalah taktik penting dalam pengelolaan portofolio yang bertujuan untuk meminimalkan risiko investasi. Taktik ini berlandaskan pada prinsip bahwa dengan membagi investasi ke dalam berbagai instrumen, kerugian dari satu aset dapat ditutupi oleh kinerja aset lainnya. Diversifikasi aset Diversifikasi aset dilakukan dengan memperluas penyebaran dana investasi ke berbagai jenis instrumen, seperti saham, obligasi, emas, real estate, dan instrumen alternatif lainnya. Setiap jenis aset memiliki risiko dan tingkat imbal hasil yang bervariasi. Contohnya, saham memiliki peluang pengembalian yang sangat tinggi, tapi juga membawa risiko fluktuasi yang besar. Sementara obligasi menawarkan stabilitas meskipun dengan imbal hasil yang lebih rendah. Di sisi lain, emas sering dianggap sebagai sarana perlindungan terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Investasi di properti juga menjadi pilihan yang menarik karena nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Dengan mengkombinasikan berbagai aset tersebut, potensi kerugian dari satu instrumen dapat diimbangi dengan kinerja positif dari instrumen lainnya. Yang kedua adalah diversifikasi geografis. Diversifikasi geografis berarti memperluas investasi ke berbagai pasar di berbagai belahan dunia, baik di tingkat lokal maupun internasional. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang berasal dari ketergantungan pada ekonomi suatu negara. Contohnya, jika ekonomi domestik tengah mengalami penurunan, investasi di pasar internasional yang berkembang dapat membantu mengkompensasi kerugian. Selain itu, diversifikasi geografis juga membuka kesempatan untuk meraih manfaat dari pertumbuhan ekonomi global dan memberikan akses terhadap mata uang asing. Namun, taktik ini juga berisiko tinggi, seperti perubahan nilai tukar, perbedaan kebijakan ekonomi, serta risiko politik di negara tempat investasi. Yang ketiga, diversifikasi sektor. Diversifikasi menawarkan berbagai manfaat bagi investor. Diversifikasi sektor industri adalah strategi yang melibatkan alokasi investasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti sektor teknologi, kesehatan, energi, manufaktur, dan keuangan. Setiap sektor memiliki siklus bisnis yang berbeda, sehingga performa satu sektor tidak selalu mempengaruhi sektor lain. Misalnya, ketika sektor energi merosot akibat penurunan harga minyak, sektor teknologi mungkin terus berkembang berkat inovasi digital. Dengan menyebarkan investasi di berbagai sektor, risiko yang terkait dengan industri tertentu dapat diminimalkan, dan portofolio menjadi lebih kuat terhadap fluktuasi ekonomi yang berpengaruh pada sektor-sektor tertentu. Keuntungannya adalah mengurangi risiko konsentrasi dan menjaga kestabilan portofolio, namun diversifikasi juga memiliki keterbatasan, yaitu risiko sistemik dan biaya yang tinggi. Selanjutnya adalah tantangan diversifikasi. Yang pertama adalah biaya transaksi yang tinggi, kurangnya pemahaman hubungan antar aset, dan risiko sistemik seperti pandemi. Meskipun diversifikasi sering dipandang sebagai strategi yang efektif untuk mengurangi risiko investasi, ada beberapa tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah tingginya biaya transaksi yang muncul akibat pengelolaan portofolio yang luas. Penelitian oleh Oliveira et al. 2022 menunjukkan bahwa portofolio yang terlalu banyak aset seringkali menghasilkan biaya yang tinggi, baik dalam proses konstruksi maupun dalam manajemen portofolio. Biaya ini termasuk biaya untuk
membeli, menjual, dan mengelola aset yang dapat mengurangi efektivitas dari diversifikasi tersebut. Di samping itu, pemahaman yang kurang tentang hubungan antar aset juga menjadi hambatan penting bagi para investor. Menurut Manungila dan Uzliawati 2023, banyak investor yang tidak memperhatikan korelasi antar aset dalam portofolio mereka. Ketidaktahuan ini berpotensi mengakibatkan efek diversifikasi yang kurang optimal, terutama jika aset yang dipilih memiliki korelasi yang tinggi. Misalnya, apabila dua saham yang bergerak serupa dimasukkan dalam portofolio yang sama, risiko keseluruhannya tetap tinggi meskipun secara kuantitas tampak terdiversifikasi. Risiko sistemik juga merupakan tantangan besar yang tidak bisa diabaikan meskipun sudah dilakukan diversifikasi. Risiko ini mencakup fluktuasi pasar secara umum, inflasi, dan perubahan suku bunga yang dapat berdampak pada semua jenis aset tanpa memandang sektor atau lokasi geografis. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19, hampir semua pasar global mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa risiko sistemik tetap merupakan ancaman yang tidak bisa dihindari melalui diversifikasi. Selanjutnya adalah gambaran strategi diversifikasi. Yang pertama, efektivitas diversifikasi bergantung pada korelasi aset dalam portofolio. Yang kedua, diversifikasi internasional menurunkan risiko, namun memiliki hambatan regulasi dan biaya. Yang kedua adalah tantangannya, risiko sistemik tidak dapat dihapus sepenuhnya. Kesimpulannya adalah risiko sistemik tetap menjadi tantangan utama. Yang kedua, diversifikasi membantu menurunkan risiko non-sistemik dan menjaga kestabilan portofolio. Dan yang ketiga, implementasi diversifikasi memerlukan pemahaman mendalam dan strategi yang komprehensif. Sejak lama, diversifikasi dikenal sebagai metode yang baik dalam mengurangi risiko investasi. Analisis dalam dokumen ini menunjukkan bahwa diversifikasi dapat menurunkan risiko yang tidak bersifat sistemik, terutama melalui pendekatan teori portofolio modern. Portofolio yang memiliki diversifikasi yang baik, yakni dengan memiliki aset-aset yang tidak berkorelasi, dapat mencapai keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Namun, adanya masalah seperti biaya transaksi yang tinggi, kurangnya pengetahuan terkait korelasi antar aset, serta risiko sistemik tetap menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan strategi ini. Dalam suatu pasar yang terus berubah, agar diversifikasi dapat berjalan efektif, dibutuhkan pendekatan yang cepat dan tanggap. Di sisi lain, risiko sistemik seperti fluktuasi pasar atau krisis ekonomi global menekankan pentingnya strategi diversifikasi yang melibatkan banyak negara dengan mempertimbangkan peraturan serta biaya tambahan. Meskipun demikian, diversifikasi tetap menjadi alat yang krusial bagi para investor untuk meraih tujuan investasi sambil mengelola risiko secara seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.